Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi pembelajaran saat ini, yaitu berpikir kritis dalam pemanfaatan AI pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya melihat langsung bagaimana teknologi, terutama AI, semakin masuk ke ruang kelas dan kehidupan akademik kita. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mengapa kita tetap harus mengedepankan sikap kritis dalam menggunakan AI supaya kualitas pembelajaran tidak menurun. AI atau kecerdasan buatan jelas membawa banyak kemudahan. Misalnya mencari informasi jauh lebih cepat, membuat rangkuman bacaan hanya dalam hitungan detik, bahkan bisa menghasilkan tulisan yang cukup rapi. Namun, kemudahan ini juga punya sisi lain yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Tanpa berpikir kritis, mahasiswa bisa terjebak dalam pola belajar yang instan. Kita hanya menerima jawaban yang sudah jadi tanpa benar-benar memahami proses berpikir di baliknya. Padahal, tujuan pendidikan, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bukan hanya menguasai informasi, tetapi juga melatih kemampuan belajar, menganalisis, dan berargumentasi. Karena itu, perlu kita sadari bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti kemampuan intelektual kita. Alasan pertama mengapa saya setuju dengan pendapat bahwa pemanfaatan AI tanpa kritis dapat menurunkan kualitas pembelajaran adalah karena mahasiswa cenderung menjadi pasif. Bayangkan saja, ketika mendapat tugas menganalisis sebuah cerpen, ada mahasiswa yang langsung memasukkan pertanyaan ke AI, lalu menyalin jawabannya begitu saja. Hasilnya memang cepat, tetapi pemahamannya minim. Mahasiswa tidak lagi terbiasa membaca karya sastra dengan cermat, tidak membedah unsur intrinsik, dan tidak melatih kemampuan menulis esai secara mandiri. Padahal, kemampuan analisis sastra adalah keterampilan inti dalam program studi kita. Jika kebiasaan pasif ini dibiarkan, maka lulusan kita akan kehilangan daya kritis yang sebenarnya menjadi identitas utama seorang sarjana pendidikan bahasa dan sastra. Alasan kedua adalah dampaknya terhadap dosen atau pengajar. Tanpa pemahaman pedagogis yang kuat, dosen juga bisa terjebak menggunakan AI hanya sebagai jalan pintas. Misalnya, dosen cukup menampilkan ringkasan teori dari AI tanpa mengarahkan mahasiswa membaca sumber asli. Akibatnya, strategi pembelajaran menjadi dangkal, mahasiswa tidak terbiasa menilai perbedaan teori, membandingkan pandangan tokoh, atau mengembangkan gagasan baru. Padahal dalam kurikulum merdeka, dosen seharusnya menjadi fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk aktif, reflektif, dan kreatif. Kalau semua serba instan, maka tujuan pembelajaran yang menekankan student-centered learning tidak akan tercapai. Alasan yang ketiga, saya ingin berbagi pengalaman pribadi. Ketika mendapat tugas menulis makalah teori sastra, saya sempat menggunakan AI untuk membantu mencari keterangan teori. Memang hasilnya cukup membantu di awal, tetapi setelah saya periksa lagi, ternyata hasil yang diberikan terasa dangkal dan kurang sesuai dengan fokus kajian saya. Akhirnya, saya mulai mencari jurnal di Google Scholar dan membaca buku teori sastra langsung. Misalnya dari karya Welek and Warren. Setelah itu barulah saya bisa menyusun makalah yang lebih mendalam dan argumentatif. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa AI hanya bisa menjadi pintu masuk, bukan satu-satunya pegangan. Kalau kita malas membaca dan hanya menggunakan hasil instan, kualitas tulisan kita akan jauh menurun. Nah, selain persoalan kualitas, ada juga aspek etika yang tidak kalah penting. AI memang pintar menghasilkan tulisan, tapi kalau mahasiswa tidak kritis, bisa saja karya yang dihasilkan selalu mirip dengan sumber yang sudah ada. Resiko plagiarisme pun meningkat. Penelitian Susanti tahun 2023 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra menyebutkan bahwa mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI cenderung kehilangan orisinalitas dalam tulisannya. Ini tentu berbahaya karena dunia akademik sangat menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Kalau dibiarkan, mahasiswa bisa terbiasa melakukan plagiarisme tanpa sadar, dan ini jelas merusak integritas akademik. Penggunaan AI harus dibarengi dengan kesadaran etis. Bagaimana cara mengutip dengan benar, bagaimana mengolah kembali informasi, dan bagaimana memastikan karya yang kita hasilkan tetap orisinal. Dari semua argumen tadi, saya ingin menegaskan kembali bahwa AI memang bermanfaat, tetapi tetap membutuhkan filter berupa berpikir kritis. Tanpa itu, mahasiswa akan pasif, dosen kehilangan strategi pembelajaran, tulisan menjadi dangkal, dan bahkan bisa melanggar etika akademik.
Sebaliknya, jika kita mampu bersikap kritis, AI bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna, misalnya untuk mempercepat pencarian data, membantu menemukan referensi awal, atau mempermudah pemahaman teori. Tapi keputusan akhir, analisis, dan penilaian tetap harus datang dari diri kita sendiri. Jadi, kunci utama ada pada kesadaran kita sebagai mahasiswa. Jangan menjadikan AI sebagai tongkat penyangga utama, melainkan jadikan AI sebagai mitra yang mendukung proses belajar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.